Pada Oktober tahun 1917, sebanyak 70.000 orang menyaksikan secara langsung fenomena matahari yang tak biasa dan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Fenomena matahari ajaib yang menggemparkan dunia ini lalu disebut Miracle of the Sun, yang dalam bahasa Indonesia yaitu mujizat matahari. Mujizat matahari ini muncul ketika Bunda Maria menampakkan dirinya untuk terakhir kali kepada Lucia, Jacinta, dan Francesco, 3 anak Katolik dari sebuah desa di Fatima, Portugal. Menurut laporan, peristiwa munculnya mujizat matahari ini berlangsung sekitar 10 menit. Lucia, Jacinta, dan Francesco mengatakan bahwa di dalam fenomena mujizat matahari ini muncul Tuhan Yesus, Bunda Maria yang berduka cita, Bunda Maria dari Gunung Karmel, serta Santo Yusuf. Selama kemunculan fenomena matahari ajaib ini, Bunda Maria bersama Tuhan Yesus dan Bapak Yusuf memberkati orang-orang yang menyaksikan mujizat matahari ini. Dr. Domingos Pinto Coelho, seorang pengacara terkenal dari Lisbon, ibu kota Portugal, yang menyaksikan secara langsung mujizat matahari ini, berkata, matahari pada saat itu dikelilingi oleh nyala api merah, terkadang berwarna kuning dan ungu tua. Tampak bergerak sangat cepat dan berputar-putar. Kadang-kadang tampak terlepas dari langit dan mendekati bumi serta memancarkan panas yang dahsyat. Dr. Almeida Garrett, seorang profesor ilmu alam terkenal dari Universitas Coimbra, Portugal, yang juga menyaksikan fenomena mujizat matahari ini, berkata, saya ketakutan melihat matahari yang berputar secara ajaib. Piringan matahari itu tidak tetap. Ini bukan gemerlap benda langit karena berputar dengan sendirinya. Matahari yang berputar-putar seolah-olah melepaskan diri dari cakrawala dan kemudian maju seolah-olah mengancam menghancurkan bumi dengan bobotnya yang sangat besar. Sensasi pada saat-saat itu sangat mengerikan. Banyak orang yang menyaksikan fenomena ini lalu jatuh tersungkur, berlutut, menangis, dan berdoa di hadapan keajaiban yang terjadi. Fenomena Miracle of the Sun ini tak hanya disaksikan oleh penduduk Fatima, Portugal, tapi juga oleh banyak orang di berbagai belahan dunia kala itu, termasuk Paus Pius ke-12 yang juga menyaksikan mujizat matahari tersebut dari Taman Vatikan, di mana kala itu ia masih menjadi seorang uskup. Fenomena matahari yang menakjubkan sekaligus tanda kehadiran Bunda Maria di Fatima ini, selain meneguhkan iman umat Katolik, juga menarik para peneliti terkenal dari berbagai negara. Salah satunya John de Marchi, seorang peneliti dan imam Katolik dari Italia. Ia rela menghabiskan waktu selama 7 tahun, yaitu dari tahun 1943 sampai tahun 1950 untuk melakukan penelitian dan mewawancarai beberapa orang yang menyaksikan fenomena mujizat matahari ini dari Fatima, Portugal. Penampakan Bunda Maria dan fenomena mujizat matahari ini lalu juga diselidiki oleh gereja melalui Tata Suci Vatikan selama bertahun-tahun lamanya. Gereja Katolik lalu menyatakan bahwa penampakan Bunda Maria di Fatima ini sungguh terjadi dan mujizat. Selain Lourdes Prancis,
Fatima kini berubah menjadi kota yang sangat ramai dan menjadi tempat peziarahan yang baru dan populer di kalangan umat Katolik dunia. Setiap tahunnya, jutaan umat Katolik dari berbagai negara datang berziarah di tempat ini, di mana telah dibangun sebuah gereja Katolik besar bernama Gereja Katolik Basilika Santa Perawan Maria dari Fatima, Portugal. Tak sedikit umat Katolik yang mengaku menerima mujizat Tuhan melalui perantaraan doa Bunda Maria. Sahabat Katolikku keren, luar biasa ya. Tuhan Yesus memiliki banyak cara untuk menyatakan mujizatnya. Bunda Maria juga memiliki banyak cara untuk mengunjungi dan menguatkan iman anak-anaknya di dunia. Berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Semoga penampakan Bunda Maria di Fatima, Portugal tahun 1917 dan mujizat fenomena matahari ini semakin menguatkan iman kita. Bunda Maria dari Fatima, doakanlah kami. Katolikku keren, salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit.
membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.